Oke teman-temanku, saya sudah berjanji kepada kalian semua, saya akan membahas ciri-ciri murai batu yang memiliki syaraf motorik yang lebih dominan. Ciri-ciri murai batu yang lebih dominan syaraf motorik dan lebih dominan syaraf vokalisasi. Nah, ini seru sekali teman-temanku. Ini gratis, nggak usah bayar. Kita sudah membahas kemarin tentang cara menaikkan birahi pada burung murai batu. Nah, ketika birahi atau hormon testosteron pada murai batu itu naik, maka kalian harusnya mengenali, membaca, menganalisa burung murai batu kalian masing-masing. Larinya kemana? Lari ke syaraf vokalisasi apa lari ke syaraf motorik? Maka gerak-gerik dan tingkah lakunya akan terlihat jelas teman-temanku. Kalau burung murai batu kalian dirawat dengan menaikkan birahi atau hormon testosteronnya, kemudian larinya ke syaraf vokalisasi, maka kecenderungannya burung murai batu itu akan lebih gampang gacor. Kalau burung murai batu kalian berikan rawatan, menaikkan birahinya, menaikkan hormon testosteronnya, ya kan? Kemudian kalian perhatikan tingkah lakunya, maka akan terlihat jauh lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Kalau biasanya dia cenderung diam, nggak banyak gerak, ketika hormon testosteronnya naik, maka burung akan aktif, seperti loncat-loncat, kerotakan, kerotak, sering nyebat-nyebatin ekornya ketika buka kerodongnya, seperti itu teman-temanku. Nah, kalau burung ini keduanya sudah memiliki mental yang bagus atau dibekali dengan mental yang bagus, maka burung ini biasanya mau diadu atau mau ditarungkan. Tapi kalau mentalnya belum dapet, dia sudah dapet birahinya, hormon testosteronnya naik, tapi mentalnya belum dapet, maka yang terjadi adalah ketika dipertemukan dengan burung murai batu lain, dia nggak mau narung, alias belum siap. Gacor memang di rumah, mau bunyi-bunyi di rumah, tapi ketika dibawa ke lapangan nggak mau narung. Nah, berulang kali dibawa ke lapangan, kotoran bagus, makan nggak aneh-aneh, nggak nariin ekor, tidak ada tingkah laku negatif, ya kan? Tidak ada gangguan kesehatan yang lainnya, terpenuhi nutrisinya, diberikan vitamin, diberikan mineral, diberikan omega 3, diberikan serat, diberikan lagi apa tuh? Asupan serat tuh. Tapi ketika kita bawa ke lapangan berulang-ulang kali, burung ini belum juga mau narung, biasanya dibawa ke lapangan tuh nggak mau bunyi, ada yang gelisah. Itu adalah cerminan dari hormon testosteron yang meledak tapi tidak diimbangi dengan mental yang kuat. Maka dia akan bingung, tubuhnya akan merespon bingung. Ini ngapain ini ngapain ini, bingung, berdebar-debar saja jantung dia. Akhirnya dia seperti itu, nggak mau narung. Maka untuk burung yang seperti ini jangan dipaksa, tapi dimasterin. Itulah mengapa ada burung murai batu itu yang biasa gacor di rumah, yang biasa bongkar-bongkar di rumah, tapi ketika dibawa ke lapangan dia belum siap mental. Nah, jangan dipaksa. Kalau kalian paksa, mentalnya rusak, ya kan? Kalau mau dibawa ke lapangan, mainnya jauh-jauh saja, jangan langsung digantang pol, jangan. Karena ketika kalian gantang, maka burung itu akan ketemu dengan burung yang random, acak, ngerti nggak? Acak teman-temanku. Ada burung itu yang memang memiliki karisma aura yang begitu kuat, mendominasi. Maka ketika burung murai batu kalian baru gacor saja di rumah, mental belum siap, kalian paksakan, maka dia akan drop. Jadi dia ketika dibawa ke lapangan tuh biasa ya, membekas di diri dia. Wah, takut ini, ngeri ini. Akhirnya ya burung itu harus diistirahat total sampai dia beberapa kali mabung, hilang namanya ya. Kalau kita tuh bahasanya apa ya? Pokoknya burung itu drop, dia mentalnya tuh drop. Ya karena random, ada yang burung sangar sekali, ya kan? Ada yang tampilannya memang sangar. Burung kita belum siap, jangan dipaksa teman-temanku. Itulah mengapa ada burung itu ya, yang sekali mabung ada yang mau nampil. Ada yang mau 2 kali, 3 kali mabung, bahkan 4 kali, bahkan 5 kali mabung baru mau nampil, baru dapet mentalnya teman-temanku. Maka dari itu jangan dipaksa, ya kan? Kalau dia sudah siap mental, baru kita bawa dia terus. Nah, oke, jadi sekarang saya akan jabarkan kepada kalian satu persatu ciri-ciri murai batu yang lebih aktif atau lebih dominan syaraf motorik dan syaraf vokalisasi.
Yang pertama kita bahas dari saraf vokalisasi dulu, karena saraf motorik sering sekali tak senggol-senggol. Pasti kalian udah kebaca ya teman-temanku ya. Untuk burung murai batu yang lebih dominan saraf vokalisasinya, maka burung itu dalam kesehariannya, dalam kesehariannya kalian bisa perhatikan pola dia makan itu nggak rakus teman-temanku. Burung yang lebih aktif saraf vokalisasinya atau lebih dominan saraf vokalisasinya, maka burung itu kalau urusan makan nggak rakus. Coba cek murai batu kalian teman-temanku. Rakus nggak makannya? Kalau nggak rakus, satu diconteng, burung vokalisasi. Nah, yang kedua, burung gerak tubuhnya lebih tenang. Tidak banyak gerakan, loncat-loncat itu enggak tuh, enggak suka dia. Mukul jeruji itu enggak suka. Sering diam di satu tangkringan sambil bersiul-siul teman-temanku, menirukan suara-suara. Lebih aktif dia di suara. Dengar suara burung tuh langsung langsung bales teman-temanku. Nah, kalau siap mental ditemuin langsung gaspol, tapi nggak siap mental ditemuin pasang badan dulu. Ya kan, bengong dulu, diam dulu, belum siap mental. Jadi kecenderungannya dia itu lebih aktif ke vokal. Diam di tangkringan ngoceh, lebih teratur burungnya itu. Itulah mengapa rata-rata burung murai batu yang lebih dominan saraf vokalisasinya lebih gampang masuk ke ramba mandi dibandingkan burung murai batu yang lebih dominan saraf motoriknya. Dia lebih gampang diatur burungnya. Masuk keramba mandi, masuk dia. Tapi kalau saraf motorik susah sekali masuknya teman-temanku. Tapi kalau udah jebur mandi gila dianya. Nah itu loh. Untuk burung yang lebih aktif saraf vokalisasinya nggak suka mandi terus. Dalam artian seperti ini. Kalau kalian mandiin terus, minus burungnya tuh. Kadang hilang, daya tarungnya tuh hilang. Nah itu loh. Kurang greget dia. Nah, ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Kalau kalian mandiin terus menerus, maka gregetnya jadi kurang. Maka kalian harus perhatiin tuh burung murai batu kalian. Ketika dia sudah mulai gacor, ya kan, hormon testosteron naik, aktif saraf vokalisasinya, gacor dia, kalian kasih mandi, hilang gacornya. Nah iya, itu dia temen-temenku. Nah itulah. Makanya burung murai batu yang seperti ini kecenderungannya mainnya jemur. Gitu loh teman-temanku. Jadi tinggal kalian yang mengatur, mensiasatinya. Kalian akan tahu sendiri kebutuhan burung murai batu kalian, maka diuji coba. Nah, tapi ya kalian harus pahami dulu. Sebelum kalian memahami ini, pahami kesehatan dulu. Sistem pencernaan, kotoran, metabolisme tubuh, cepat, lambat. Nah itu loh teman-temanku. Ya kan? Itu harus dipahami dulu. Kalau kalian nggak paham langsung lari ke saraf motorik, saraf vokalisasi, kalian bisa meleset. Kenapa? Karena burung kalian masih mencret, pur belum cocok, bahaya. Ya kan? Kekurangan asupan mineral. Waduh, nggak bisa. Kita harus pahami dulu kesehatan murai batu, baru mainnya ke sini teman-temanku. Baru memahami ini. Kalau sudah paham ini, kalian tinggal ngatur. Seperti halnya burung yang lebih aktif saraf vokalisasi ini. Ketika saya sudah mengatakan burung saraf vokalisasi aktif ini, kurangi pemandiannya. Artinya apa? Ketika mandi terus babak belur dianya. Kan gitu. Nyambung kan akhirnya? Nah, ini baru sekelumitnya saja nih. Kalian akan bisa kembangkan sendiri nantinya. Jadi untuk burung murai batu yang lebih dominan saraf vokalisasi, geraknya tenang, burungnya elegan. Nah, fokus olah suara dia. Nah, lebih fokus ke suaranya. Kalau ada musuh ngeluarin suara, dia bales suara. Kalau musuhnya lebih kenceng suaranya, dia pun lebih kenceng lagi suaranya. Kemudian burung yang vokalisasinya lebih dominan, rata-rata lagunya tuntas, tas dan rapi teman-temanku. Kalau dia garang, musuhnya garang di vokal atau di suara, dia juga garang di suara. Kira-kira seperti itu. Kalau dia ketemu dengan burung murai batu yang tipikal tarungnya ngejar-ngejar, nabrak-nabrak, tambah garang vokalisasinya, tambah kenceng suaranya teman-temanku, tambah ayo, tapi suara vokal. Nah kalian pasti kebayang kan dengan murai batu yang lebih dominan saraf motorik. Kita lanjut ke saraf motorik. Burung murai batu yang lebih dominan saraf motorik, maka aktivitas fisiknya tuh tinggi teman-temanku. Sangat aktif bergerak, loncat-loncat, ngeruji, energinya tuh besar karena sistem saraf motoriknya itu terangsang kuat. Kalau hormon testosteronnya naik atau birahinya naik. Nah, jadi cenderung aktif dia.
gerak sana gerak sini, kertak-kertok, nyebat-nyebat ekor. Kemudian burungnya itu emosional. Kalau kalian batasi ruang geraknya, kalian kerodong terus, tiap hari dikerodong terus, dikerodong lagi, hari ini kerodong, besok kerodong lagi, kerodong terus. Akhirnya apa? Akhirnya burung ini jadi stres. Karena apa? Karena ruang geraknya dibatasi. Burung murai batu yang lebih dominan saraf motoriknya, dia lebih suka kebebasan, nggak mau terkekang. Burung seperti ini harus rutin diabla, nanti dia akan gacor, dia akan mau narung. Tapi kalau kamu batasi kebebasan dia, penglihatan dia, ruang geraknya, nggak pernah diumbar, ya babak belur. Akhirnya diabla, bunyi burung itu. Itu teman-temanku, banyak teman-teman yang nggak tahu, padahal dia sudah tanya ke sana, tanya ke sini, nggak dapet ilmunya. Gacor burungnya, narung burungnya, mentalnya bagus, tapi karena perawatan yang salah, maka nggak keluar itu semua. Potensi dia tuh nggak keluar, karena dia kecenderungannya lebih aktif atau lebih dominan saraf motoriknya. Nah itu. Kemudian untuk burung yang lebih aktif saraf motoriknya, mandinya agak susah dimasukin ke ramba, kebalikan yang saraf vokalisasi. Jadi agak sulit dia disuruh masuk ke ramba. Tapi kalau udah mandi terus. Nah ini loh, karena hot, burungnya panas teman-temanku. Nah itu. Kemudian kalau burung saraf vokalisasi tadi kurang rakus, makan ekstra pudingnya. Nah ini rakus sekali teman-teman gue burungnya. Lahap sekali burungnya, makannya lahap sekali. Lap. Tapi kalau sistem pencernaannya bermasalah, babak belur dia. Nah makanya kita harus pahami dulu kesehatan sistem pencernaannya. Kalau sudah paham baru latihan ke motorik dan vokalisasi. Jadi kalian akan paham. Nah itu loh teman-temanku. Jadi burungnya itu nggak bisa dikerodong terus, tapi rutin diabla. Cuman harus diatur. Namanya diabla terus kan ruang geraknya terus gerak terus kan capek. Kalau burung itu mau dilombakan tentu akan ada istirahatnya. Ya kan? Jangan nggak istirahat. Kemudian burung ini kalau lapar udah nggak beres. Babak belur dia teman-temanku. Ekor diantem, ring diantem, terus juga kotoran nih sering digaspol sama dia nih. Ini yang paling sering tuh, karena dia kekurangan asupan, ujung-ujungnya kekurangan nutrisi. Nah itu loh, apalagi burung kita, burung tangkaran ya. Kalian harus pahami ya, ketika burung kalian murai batu tangkaran, maka kalian harus penuhi asupan vitamin, mineral, protein. Harus dipahami teman-temanku. Jadi beda antara burung murai batu hutan dan burung murai batu hasil tangkaran. Rata-rata kan kita tangkaran, jadi harus kalian penuhi. Nggak cuman kalian berharap dari makan pur, makan ekstra puding saja, jangan seperti itu. Kita harus paham, ini burung hasil peliharaan, gitu loh. Jadi kalian yang memberikan nutrisinya. Jadi untuk burung murai batu yang lebih dominan saraf motoriknya, ini burung yang suka meledak-ledak. Nah, meledak-ledak dia kalau digantangannya, wah, sangat mengerikan teman-temanku. Kalau tadi yang burung murai batu vokalisasi ya, ketika dia melihat burung ngejar, wah dia tambah gila vokalisasinya. Tapi kalau yang ini ngelihat burung ngejar, wah salah tingkah dia teman-temanku. Makanya kita harus paham betul tuh burung ini. Dia langsung salah tingkah, langsung lebih agresif dia ngejarnya. Sujud-sujudnya, ya kan? Burung ini paling gampang untuk nabrak jeruji teman-temanku. Paling gampang untuk mental sana, mental sini. Nah itu loh. Kalau saraf vokalisasi itu rapi mainnya, rapi, tenang, elegan dia. Kalau burung ini meledak-ledak, wah semangat sekali. Itulah mengapa rata-rata burung murai batu yang lebih dominan saraf motoriknya, maka rata-rata lagunya tuh biasanya agak sedikit kurang tuntas lagunya, karena dia lebih aktifnya ke motoriknya teman-temanku. Berbeda dengan vokalisasi, saraf vokalisasi, dia lebih ke motorik, dia lebih ke gerak dibandingkan vokal, makanya kontrolnya lemah. Nah, maka burung seperti ini rawatannya ada yang mandi malam, mandi sore, diadem-ademin. Dia kena panas yang terlalu berlebihan, babak belur, ngayun ekornya teman-temanku. Nah inilah burungnya. Ada yang hilang sama sekali, nggak mau gacor sama sekali, dia hilang kertak-kertekannya teman-temanku kalau kita jemur berlebih-lebihan. Nah burung seperti ini bagus diberikan pengumbaran. Makanya jangan heran ketika kalian melihat konten-konten atau tentang burung-burung juara ya, burung-burung juara nasional, gaya tarungnya menggila, ya kan, sangar sekali. Kemudian diwawancarai, ditanya rawatannya gimana, harian full umbar. Kalau gak diumbar